Semoga berkenan di hati Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dudidam Channel, kita balik lagi nih. Masih masa pandemi, jangan lupa tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak sama yang lain. Nah, kalau di masa pandemi ini pasti aktivitasnya menurun ya? Enggak kan ya, masih tetap aktivitas, tetap oke, tetap semangat aja ya. Iya, kalau hari udah jam segini itu memang panas-panasnya ya. Jadi aktivitas sudah menurun, udah stamina udah Gede TV. Ya kita yang bikin apa nih? Orang ini dia biar nak. Makanya kayak emang gue resto dari ini gue aduh setahun mana di Anda. Kalau misalnya Mana tamunya dhisik. Tamunya sih buka. malu dengan istirahat seperti itu. Iya, jadi kalau sore hari itu harus dibantu dengan cairan gitu ya, minum air putih biar aktivitas tetap oke. Sebentar guys, ada siapa nih? Kayaknya ada preman deh, dua deh. Lah, aku nih hidangan sinten nggih. Lah ada siapa? Di klub biasanya kali Mas Gumbe itu pembawa acara di bidang podcast. Nah, Loh kan saya yang presenter sekarang. Waduh, dia. biar lagi anjing. Panjenengan niku sinten? Saya Asfidia. Lah, lah Mbak Berarti Vivian bintang niku tamu. bintang tamu hari ini. Oh, gitu. Masih di Dudidam Dudidam Podcast. Untuk siang hari ini kita kedatangan ex presenter dari stasiun radio swasta di sekitar Kediri dan Malang. Kita Kediri dan Malang. Siapa dia? Wow. Langsung kita tanya-tanya orangnya di sebelah kita. Yang tadi udah buka duluan. Bruno si dhewe. Berudul dewi. Iki dhewe. Kecungul. Apa gara-gara dhewe kawanan? Ayo mak Mungkin. ketunduk. Apa dia? Mbak Aspi. Spasi. Iya. Salam corona. Ini tadi ceritanya piye dong? Moro-moro kok mbaknya buka acara kita dulu. Paling aja dhewe kawanan telat. Goro-goro telat krinan. Nunggune wis suwi to, Mbak Meng. Lama. 2 tahun. Wow. 2 tahun. Tahun. Mbak Asfi, pripun gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Setelah lama vakum nih, kegiatannya apa aja ya, Mbak Asfi? Sekarang lebih fokus ke dunia penulisan, Mas. Jadi saya penulis buku, juga penulis di medsos, di beberapa platform online seperti blog, web dan lain sebagainya. Seperti Istimewa. itu. Iya. Jurnalis ya? Penulis. Jurusan Nah, Iya, bener. sekarang lebih aktif lagi karena udah masuk kembali sih ke dunia broadcast lagi sih, karena sering diundang secara online ya, jadi pemateri, jadi narasumber gitu. Balik lagi ke dunia Nah, broadcasting, siaran gitu. itulah ilmu. Dimanapun tempatnya tetap dipakai. Walaupun ya dicari juga dipakai. Nah, ini ngomong-ngomong Mbak Aspi kan lagi comeback di dunia broadcast kan? Ya, Nah, awalnya dulu pertama masuk di dunia presenter radio itu gimana, Mbak? pertamanya lulus kuliah memang kepingin siaran. Iya. Jadi ikut kursus kayak penyiaran gitu. Jadi memang sekolah, memang niat gitu loh. niat ya. Jadi ada beberapa bulan ya, sekitar 3 bulan itu kursus, kalian ada magang prakteknya juga. Dulu banget gitu. Dulu banget. Iya. Tahun berapa, Mbak, kira-kira? Berapa itu ya? Masa 19 belum Masehi? Kejauhan ya, kejauhan. Lambai lucu ada dedegelan enggak payu gitu. Itu ikut gabung nomor. Bisa nih, bisa. Tahun 2005 kalau nggak salah. Iya. 2005. Kemudian setelah itu aktif siaran radio itu di Kota Kediri juga itu. Iya. Ya, aktif siaran radio selama beberapa tahun. Kemudian habis itu ya vakum karena Vakum. kesibukan ibu rumah tangga. Oh, Seperti gitu. biasa mengasuh baby dan lain sebagainya gitu. Aktif
lagi nulis 4 tahun ini, dan ternyata karena itu tadi perkembangan dunia media sosial ya, perkembangan teknologi, jadi harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Kayak Dudidam ini kan sama kan. Itu kenapa ini namanya kok Dudidam ini ya? Kalau namanya Dudidam itu hanya saya dan Tuhan yang tahu. Sakral ya. ya. Dengan kata-kata. Saya nggak boleh tahu ini. Kalian ini suka terus ya, nggak pernah duka ya? Terus suka dukanya sampean itu jadi seorang presenter radio itu gimana, Mbak? Suka dukanya ya. Kalau sukanya itu banyak pasti, tapi dukanya itu ya ada. Kalau dukanya itu sebenarnya ada itu dikit sih. Sukanya banyak ya. Sukanya banyak, ya, dukanya dikit. Dukanya itu dikit, cuma satu. Jarang tidur malam. Kan siarannya malam. Matiin pemancar jam 12 malam. Gitu. Tetap semua profesi seperti itu. Ada suka, ada tidak suka. Yes. Ada positifnya, ada negatifnya. Tetap ada semua. Kalau sukanya kayak kalian nih, heboh terus, happy terus, kayak nggak punya masalah kan? Nggak punya masalah kan sekarang? Yo ada, cuma kita nggak tahu. Nah itu dia. Bisa menyimpan. Oke. Ada kotak khusus masalah ya. Kotak Oke, khusus. nih. Gulku ya nih. Rambut gila. Sebelah mana tuh? Sebelah kiri. Ini ada yang saya mau tanyakan. Yes. Apa itu? Jadi seorang presenter radio itu kan sendirian di ruang yang kecil AC, ngomongnya berjam-jam bisa ngakar sendiri ya. Kok nggak jenuh, terus membawakan acara itu tipsnya ada nggak, Mbak, supaya membawakan suatu acara itu nggak garing, bisa ceria walaupun itu sendirian, nggak ada temennya. Apa, Mbak? Kalau tentang ceria itu pembawaan ya memang harus profesional istilahnya. Jadi walaupun ada masalah, walaupun lagi lapar, lagi ngantuk, ya harus ceria, ya sesuai dengan apa yang diinginkan pendengar gitu loh. Kan sebagai pendengar cobalah kita nggak mungkin denger suara yang letoy, yang lemes, yang kusut gitu kan, nggak mau. Harusnya memberi semangat, motivasi, atau mungkin ya kesannya menemani gitu. Nah kalau tentang garing atau nggak garing itu sebenarnya lebih ke latihan ya. Jadi awalnya memang harus lebih banyak. Kalau sekarang itu malah semakin bagus karena banyak YouTube dan lain sebagainya, itu referensinya banyak. Jadi sering-sering lihat yang sesuai line kita. Line maksudnya itu genre kita ya. Jadi kalau misalnya suka komedi ya baca atau nonton, lihat komedi gitu. Jadi banyak referensi ya, banyak sumber untuk jadi TikTok gitu. Nah kalau dua orang kayak gini, ini berarti harus akrab nih, harus sering jalan bareng, tidur bareng. Jangan. Tidur, istirahat bareng. Jadi maksud saya biar chemistry-nya dapat sebagai partner, sebagai sahabat gitu. Jadi kita itu tahu, oh kalau si A ini gini, aku harus jawab gini. Itu. Nah, itu didapat dari latihan. Sama. Walaupun sekarang udah sesuai ya, maksudnya sekarang perkembangan udah canggih ya. Tapi sama aja tipsnya. Jadi tetap membangun chemistry dengan kedekatan gitu. Tipsnya itu, Bung Gombe. Kalau sendiri ya harus banyak-banyak baca, nonton, lihat kayak gitu, latihan. Gitu. Terus ada titik jenuhnya nggak, Mbak, kalau jadi presenter itu di ruangan sendiri kayak gitu? Ada sih pasti, karena kadang kalau siaran kan 3 jam ya. 3 3 jam sendiri di ruang kaca, ngomong sendiri kan gitu ya kalau dilihat orang kan gitu. Nah itu ada tipsnya. Tipsnya adalah memang ada semacam latihan khusus bagi para penyiar. Itu memang kita kayak ini namanya ada istilah theater of mind. Jadi kita itu dibayangkan kita itu lagi sama orang. Nah untungnya kan kalau dulu di radio ada interaksi SMS ya, pesan-pesan, titip salam dan lain sebagainya gitu. Sebelum era medsos ya, atensi, kirim lagu, request, salam-salam dan sebagainya. Itu interaksi itulah yang coba kita bangun. Jadi seakan-akan kita memang dekat sama mereka walaupun nggak kelihatan orangnya, cuma kedengaran suaranya kayak gitu. Nah, tetap kita itu membayangkan kalau orang-orang itu ada di dekat kita.
Nah, jadi kita nggak merasa sendiri dong. Theater of mind itu ya. Yes, theater of Kita membayangkan mind. depan kita ada audiens gitu. Yes, betul. Jadi kita benar-benar ngomong sama pendengar gitu. Oh, ini Mas ini atau Pak ini atau Mbak ini gitu. Jadi enggak Ngomongnya kaku. lo wajar ini. Iki sing kudune dadi bintang tamu ya iki. Mbak dadi presenter. Ngomong-ngomong Dudi Dam Channel lahirnya tahun berapa? Lahirnya baru sekitar 5-4 bulan yang lalu. Oh, masih lucu-lucunya ya. Si kunyu-unyunya. Keren nih dua presenter nih, unyu-unyu banget. Unyu banget. Peng. Dhewe kalah iki karo Mbak Asmi. Kalah skill. Wes ngene wes. Untuk hari ini podcast presenternya diganti Mbak Asmi wes. Wes. Lah, Masa wes. gitu nih. Enggak apa-apa wes. Tambah tanya-tanya wes. Tanya Nanti ya. dhewe sing ditekoi balik. Oke deh. Ini saya tadi belum kenalan nih. Namanya siapa sih? Ku kenal Mbak Peng. Teman-teman yang dari kecil SD sampai lulus SMK Ya. memanggil nama saya itu Kupeng. Oke. Itu nama dari yang teman-teman sekolah. Oh, gitu. Kalau di kampung pakai. Oke. Ya, kalau di dalam dunia transportasi Ya. manggil nama saya dengan nama saya Elia. Yang asli ini Ya kalau kebanyakan orang tahu ya Kupeng. Nah, itu saya pengen tahu nih, kuping itu apa maksudnya? Kupeng kan Coba. karena saya diberi karunia yang sangat indah dari Tuhan. Apa itu? Saya dengan kelebihan telinga yang besar. Oh. Orang-orang dulu manggil saya kupeng gajah. Nah sekarang kan gajahnya kan hampir punah. Oh. ganti aku aja gajah. Gajahnya kan kamu, kupengnya di sini iya. gitu loh Mbak Asfi. Kalau Mas yang satunya siapa itu? Nek kula namine asline Dedi, cuma kale Jadi kok gitu? Dedi kok bunder ini. Iya. Sana Dedi Corbuzier. Kalau di sini Dedi kok bunder. Oh, gitu ya. Ya, gobe. Banyak teman-teman manggil itu Gombe karena apa? Karena Gombe ya? Gombe. Kok susah Mungkin ya? sudah tahu Mbak. Apa nggak tahu saya? Belum tahu. Apa itu? Kalau di Inggringking itu ada Desa Wonasri itu banyak penjual baju-baju bekas. Itu di situ terkenalnya Gombe. Oh. Lah gitu. saya sering beli di situ. Contohnya gitu. enggak Pelanggan setia. enggak. Kalau sering sih enggak tujuan beli, cuma jalan-jalan terus lihat-lihat. Oh, window shopping lah. Ada yang cocok saya beli. Lah kebetulan ada temen yang sering lihat. Akhirnya dipanggil Gombe. Oh, karena sering lihat di situ dipanggil Gombe. Oh, gitu ya. Ini Mbak Asfi Iya. sudah berkenan hadir di Hey, Ada satu pertanyaan lagi, Pak. apa itu? Bagaimana menanggapi era milenial seperti sekarang? Sampai kan presenter radio. Bagaimana menanggapinya di era milenial ini? Perkembangan radio di era milenial sekarang seperti ini. ini. Karena sekarang udah berkembang ke Wah, digital ya. Di situ loh. Teman-teman banyak yang beralih ke internet Lah, gitu kan. betul. Kalau menanggapinya lebih ke mungkin perbaruan sarana prasarana ya, jadi alat-alat, juga konsep yang ditawarkan atau digarap itu bisa diterima sama pendengar yang kekinian ya, Yang anak kekinian. muda. Apalagi kalau di Dinam Channel kan memang fokusnya untuk anak muda. Betul. Jadi memang benar-benar harus konsepnya yang segar, yang fresh, yang lagi ngehit, lagi Mantap. hype gitu di kalangan anak muda gitu. Jadi kita bisa masukkan itu tadi edukasi. Jadi mereka dapat hiburan, dapat terus pendidikan juga dapat gitu, biar nggak kaku-kaku amat gitu ya. Selain itu juga itu tadi sarana prasarana gitu. Performing juga sih. Performing juga dan nah itu harus dikembangkan juga sih. Ini kan aja untuk masukan. Betul. tambah ilmu. Oke. Wis ana rambe sing mbok takone. Ding 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 ding. Wes kabeh. Buntu, Pak. Wes kabeh kok. Terima kasih Mbak Asfi. Matur suwun, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sudah sedikit meluangkan waktu ngobrol santuy dengan kita, mengasih edukasi kepada kita di era digital ini dalam membawakan suatu acara biar nanti kedepannya
Duidam Podcast makin asoy. Yes. Boy. Terima kasih Mbak Asfi.